Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, bahasan kita masih berkaitan dengan koordinat kartesius. Kali ini kita fokuskan dengan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Diberikan gambar seperti ini. Ada 3 buah garis, yaitu L1, L2, dan L3. Maka dari gambar ini bisa kita katakan bahwa garis L1, L2, dan L3 ini posisinya sejajar dengan sumbu X. Dulu pada waktu kelas 7 pernah membahas posisi 2 buah garis. Ada yang sejajar, berpotongan, tegak lurus, berhimpit. Nah, 2 buah garis yang sejajar itu cirinya adalah jarak setiap titik pada suatu garis terhadap garis tertentu selalu sama. Seperti ini, garis L2 ini, maka setiap titik pada L2 ini jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 3 satuan. Demikian juga L1, setiap titik pada garis L1 ini berjarak 7 satuan terhadap sumbu X. Maka garis L1 ini dengan sumbu X tidak ada titik potongnya, tidak ada titik temunya. Demikian juga garis L3. Lalu bagaimana posisi garis-garis ini terhadap sumbu Y? Tentu saja tegak lurus. Ciri dari 2 garis yang tegak lurus itu, ada 1 garis yang mendatar dan garis yang lainnya vertikal. Ya, pada kasus ini yang vertikal adalah sumbu Y dan garis-garis yang mendatar itu adalah garis L1, L2, dan L3 yang sejajar dengan sumbu X. Ada gambar seperti ini. Dari gambar ini bisa kita nyatakan bahwa garis ini ada 3 buah garis, ya, M1, M2, dan M3. Garis-garis M1, M2, dan M3 ini posisinya terhadap sumbu Y sejajar. Kalau terhadap sumbu X tegak lurus. Kemudian diberikan gambar seperti ini. Ada 2 buah garis, yaitu garis N1 dan N2. Bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan sumbu Y? Garis-garis ini tidak sejajar dengan sumbu X, tidak pula sejajar dengan sumbu Y. Kedua garis ini memotong sumbu X dan sumbu Y. Kalau garis N1, titik potongnya di sini. Nah, ini adalah titik negatif 1,0. Lalu garis N1 juga memotong sumbu Y di titik yang ini. Ini titik potongnya adalah 0,1. 0,2, maaf. 0,2. Ya. Kalau garis N2 memotong sumbu X pada titik 1,0 dan memotong sumbu Y pada titik 0,2. Nah, posisi garis-garis ini terhadap sumbu X dan sumbu Y adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Jadi, ada 3 kemungkinan mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama, sejajar. Yang kedua, tegak lurus. Dan yang ketiga, berpotongan. Saya kira inilah kesimpulan penting yang harus kita pahami dari apa yang kita pelajari saat ini. Ini ada permasalahan, coba kita bahas bersama-sama. Gambarlah garis P yang melalui titik A 3,-5 yang tidak sejajar, sekali lagi tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar dengan sumbu Y. Artinya garis itu tidak tegak dan juga tidak mendatar. Oke, kita bahas. Tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita gambarkan dulu posisi titik A pada bidang koordinat. Ini bidang koordinat. Lalu posisi titik A ini 3 satuan
ke kanan karena positif. Oh, berarti 1, 2, 3 satuan ke kanan. Dilanjutkan dengan 5 satuan ke bawah karena negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Inilah posisi dari titik A, yaitu 3, negatif 5. Lalu kita gambarkan sebuah garis. Garis itu tidak tegak dan tidak mendatar. Yang melalui titik A, gambarkan saja sembarang. Asal dia melalui titik A, tidak tegak dan tidak mendatar, bisa saja inilah garis B. Apakah ada garis yang lain yang melalui titik A ini? Tentu saja ada. Bisa saja seperti ini. Bisa juga seperti ini. Bisa juga yang ini. Jadi banyak kemungkinan ya. Nah, dari sini bisa kita katakan bahwa dari sebuah titik itu bisa ditarik banyak sekali garis yang bisa dibentuk. Sebagai contoh yang seperti ini. Kita lanjutkan yang kedua. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ada 4 buah garis. Garis K, L, M, dan N. K, L, M, dan N. Maka coba kita jawab. Yang pertama, garis-garis yang sejajar dengan sumbu X adalah sumbu X, berarti garis-garis yang mendatar. Tentu saja garis K yang mendatar dan garis L. Inilah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Lalu garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Yang sejajar dengan sumbu Y tentu saja garis-garis yang tegak. Berarti garis M dan garis N. Garis M dan garis N. Ini garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kalau yang ini yang sejajar dengan sumbu X. Garis-garis yang mendatar. Lalu garis L dan M. Garis L dan M adalah dua garis yang tegak lurus. Garis L yang mendatar dan garis M-nya yang vertikal. Lalu bagaimana jarak K, garis K terhadap sumbu X? Garis K terhadap sumbu X. Berapa jaraknya? 1, 2, 3. Berarti jaraknya 3 satuan. Siswa sekalian, saya kira untuk materi tentang posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y cukup demikian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.